Ada dua rangkaian hadis yang berbicara tentang pemerintahan Sahibul Asri wal Zaman, Al-Imam Al-Mahdi, yaitu pertama hadis yang disepakati baik redaksinya maupun periwayatannya melalui jalur Ahlul Bait maupun jalur Ahlus Sunnah dan para sahabat. Dan yang kedua adalah kategori yang lebih tidak disepakati atau berbeda. Dan dalam kategori kedua ini berbicara tentang hal-hal yang lebih detail, lebih rinci. Kita mulai dengan yang disepakati, dan mungkin yang disepakati saja sudah cukup memberi kita gambaran tentang bagaimana zaman atau masa pemerintahan Sahibul Asri wal Zaman, Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar, yaitu hadis dalam berbagai versi sanad, ya. Sanad itu artinya jalur periwayatan, dan dalam berbagai kitab hadis yang redaksinya berbunyi bahwa Imam Mahdi akan datang untuk memenuhi sayamla'ul ardha qistan wa adla kama muli'at zulman wa jawra. Jadi Imam Mahdi akan datang untuk memenuhi bumi Allah ini dengan keadilan dan al-qist, yaitu kesetaraan, setelah sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman, al-zulm wal jawr. Nah, kalau kita teliti hadis ini, kita akan menemukan sebetulnya makna yang luar biasa dalam. Dan bahkan cukup untuk bukan hanya satu sesi, tapi beberapa sesi tentang bagaimana gambaran pemerintahan Sahibul Asri wal Zaman itu. Pertama, kalimat yang digunakan adalah Imam Mahdi akan memenuhi bumi dengan keadilan dan qist atau kesetaraan setelah sebelumnya dipenuhi dengan zulm dan al-jawr. Nah, kita bahas dulu apa makna al-zulm, apa makna kezaliman itu. Kezaliman ini adalah suatu istilah yang dipakai oleh Al-Quran secara dalam banyak ayatnya, juga dipakai dalam riwayat-riwayat, termasuk riwayat dari Rasul maupun dari A'immah, hadis-hadis Rasul maupun A'immah, yang kalau kita mau mengikuti tafsir dari misalnya ulama Syiah, maka kita menemukan bahwa zulm itu secara umum artinya adalah maksiat kepada Allah. Jadi zulm itu adalah suatu bentuk kemaksiatan kepada Allah, pelanggaran dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara zulm yang paling besar sebagaimana disebutkan dalam ayat inna syirka la zulmun azim, syirik itu adalah kezaliman yang terbesar, yaitu syirik. Syirik ini kan punya makna yang luas juga, dan ada peringkat-peringkat atau tingkat-tingkatnya, sampai pada syirik yang khafi atau syirik yang tidak terlihat atau samar. Tidak semua orang bisa mendeteksi syirik itu. Nah, syirik pun di dalam Al-Quran disebut sebagai kezaliman, sebagai bentuk kezaliman. Begitu juga dengan maksiat-maksiat yang lain. Nah, mengapa maksiat atau dosa-dosa dan terutama syirik itu disebut sebagai zulm? Karena dia lawan dari adil, lawan dari keadilan. Nah, di sini maknanya kemudian, makna harfiahnya atau makna istilah dari zulm itu diartikan sebagai menghilangkan hak. Allah Subhanahu wa taala punya hak atas kita semua makhluknya untuk ditaati. Hakut ta'ah. Allah punya hak untuk disyukuri, karena
Dialah yang memberi nikmat. Untuk ditaati, karena dialah pencipta kita. Pencipta kita yang mengadakan, mewujudkan kita, harus kita taati. Kalau kita tidak taati, kita taat kepada siapa? Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga punya hak untuk diingat. Zikrullah. Nah, belum artinya hilangnya hak-hak itu. Jadi manusia yang tidak mengingat Allah, manusia yang tidak taat kepada Allah, manusia yang tidak bersyukur kepada Allah, ini adalah manusia-manusia yang berlaku zalim dalam berbagai tingkatannya. Ada zalim yang seperti kita tahu kezaliman kita terhadap Allah tadi itu. Ada kezaliman kita terhadap diri kita sendiri. Itu juga bentuk kezaliman kita terhadap Allah, karena diri kitanya bukan milik kita, bukan hak. Kita tidak punya hak mutlak untuk memperlakukan diri kita semau kita, bukan. Karena apa? Karena sesungguhnya diri ini bukan milik kita. Hakikatnya bukan milik kita. Jadi ada perintah-perintah Allah untuk diri kita yang harus kita jalankan. Lalu kezaliman kita terhadap sesama makhluk lain. Apakah makhluk lain itu manusia, ataukah makhluk lain itu binatang, pohon, apapun itu. Itu juga ada kezaliman. Kenapa? Karena makhluk lain itu punya hak, dan bukan juga kita seperti juga alasan yang kedua, pertama dan kedua, yaitu bahwa kita tidak punya hak untuk melakukan apa-apa terhadap dia. Yang punya hak adalah pemilik hakikinya. Itu. Sama seperti manusia kemudian memiliki hak di antara mereka sendiri yang mereka buat, ya, mereka sepakati. Dan itu pun hak-hak di antara manusia atau hak-hak yang mereka sepakati dalam sebuah kontrak atau kerjasama dan lain sebagainya itu menjadi hak karena Allah memberinya, karena Allah yang menstempel hak itu, memberikan kuasa, istilahnya yang tepat itu, memberikan kuasa untuk manusia membuat hak di antara mereka. Ala kulli hal, kezaliman ini jadi begitu luas sekali. Sedemikian sehingga dalam riwayat itu disebutkan muli'at kama muli'at zulman wa jawra. Jadi Imam Mahdi itu sebelum datang, bumi ini dipenuhi dengan kezaliman-kezaliman dalam berbagai tingkatannya, dalam berbagai dimensinya dan aspeknya. Apakah itu aspek vertikal antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, atau apakah itu aspek subjektif, ya, kezaliman manusia dalam dirinya sendiri. Kezaliman manusia terhadap dirinya sendiri karena tidak memenuhi hak-hak dirinya, ataupun kezaliman manusia terhadap sesamanya, yaitu sesama makhluknya, apakah makhluk itu yang nabati maupun hewani, maupun juga mungkin makhluk-makhluk yang disebut sebagai benda mati, ataupun yang terutama dan yang juga sering disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasul adalah kezaliman manusia terhadap sesamanya. Jadi skala kezaliman ini begitu luas dan spektrumnya itu mencakup segala hal, mencakup banyak hal. Nah, ketika kita katakan bahwa bumi ini telah dipenuhi oleh kezaliman, berarti dalam riwayat ini setidaknya berarti kezaliman itu sudah memenuhi berbagai dimensi yang tadi saya sebutkan. Lalu yang disebut dengan al-jawr itu para penafsir atau pensyarah hadis mengatakan al-jawr itu adalah kezaliman yang tampak, dan itu biasanya terkait dengan kezaliman manusia terhadap manusia yang lain. Jadi kezaliman yang biasanya dalam istilah mungkin disebut sebagai tirani, ya, penindasan sosial politik, ini lebih mendekati makna jawr, al-jawr. Adapun al-zulm, ya, kezaliman atau yang disebut dalam bahasa Arab al-zulm tadi mencakup yang lebih luas lagi. Jadi zulman wa jawra itu artinya kezaliman dalam pengertian yang luas tadi. Dan jawra itu adalah
bagian spesifik dan partikular dari kezaliman itu, yaitu penindasan sosial politik di antara manusia. Jadi ini bagian kecilnya dari apa yang akan dilakukan oleh akan dibasmi lah atau diberantas oleh Sahibul Asri wal Zaman. Nah, sekarang kita melihat sisi positifnya, yaitu sisi keadilan dan al-qist. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi tentang kezaliman, keadilan itu adalah kebalikannya, yaitu pemenuhan hak. Nah, pemenuhan hak ini juga pembahasan yang sangat luas sekali dalam Islam. Dan kalau mau membahas ini seperti tadi saya bilang, 2-3 sesi, 4 sesi tidak cukup. Karena misalnya kalau kita baca Risalatul Hukuk, misal saja, sebagai misal ya, Risalatul Hukuk itu adalah risalah hak-hak yang ditulis oleh atau ucapan dari Al-Imam Ali ibn Husain Zainal Abidin, Imam Ali Zainal Abidin, atau yang juga dikenal dengan Imam Sajjad. Beliau menjelaskan begitu banyak hak sebetulnya yang harus kita tunaikan. Di antaranya tadi sudah saya sebutkan hak manusia, hak hamba kepada Tuhannya, hak Tuhan terhadap hambanya, hak manusia, hak diri, ya, hak diri itu ada, hak tubuh, hak orang tua, apakah itu hak ayah ataupun ibu, hak juga anak itu punya hak terhadap orang tuanya, kemudian hak suami, hak istri, hak saudara. Hak saudara, apakah saudara kakak, ataukah abang, atau saudara adik, hak tetangga, hak teman. Ini bayangkan, hak-hak yang begitu banyak ini tadi, hampir rata-rata tidak tertegakkan, tidak tereksekusi, tidak dijalankan orang. Lalu ada hak-hak pemimpin, ada hak-hak rakyat, ada hak-hak orang miskin, nah, ada hak orang dhaif, orang yang lemah, kemudian ada hak-hak pelajar, nah, ada haknya, kemudian ada hak orang alim, hak orang tua, bukan dalam pengertian ayah dan ibu, tapi orang tua, sebagai orang tua, orang yang telah lanjut usianya, ini punya hak terhadap yang muda. Kemudian hak anak muda sebagai anak muda punya hak, remaja punya hak, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat kehidupan kita sekarang ini, betapa tidak adilnya, betapa tumpang tindihnya hak. Saya misalnya ingin jelaskan contoh yang mungkin dekat dengan kita. Misalnya kita sebagai orang, sepastinya kita punya orang tua. Kalau kita lihat misalnya dalam ajaran Islam, hak orang tua itu luar biasa terhadap kita. Kita harus memikirkan orang tua kita sebelum kita memikirkan yang lain-lain. Nah, apakah kita sudah seperti itu? Apakah kita sudah menjalankan hak itu? Hak orang tua kita itu tadi. Di sini pertanyaan besar. Lalu hak anak kita. Apakah kita sudah menjalankan hak-hak anak? Berdasarkan pada satu aja buku dari ucapan-ucapan dari Imam Ali Zainal Abidin tadi saja, mungkin kita sudah bisa gugur gitu. Maksudnya tidak banyak yang lolos dari dari teropong Risalatul Hukuk atau risalah hak-hak dari Imam Ali Zainal Abidin tersebut. Nah, kala Sahibul Asri wal Zaman, Imam Zaman itu akan memenuhi hak-hak itu, menjalankan hak-hak itu. Setidak-tidaknya dalam kapasitasnya sebagai pemimpin dan imam, yang pada masa-masa kepemimpinan imam sebelumnya mungkin hak-hak itu
tidak semuanya tampak bagi orang atau tidak ditegakkan secara maksimal ya, karena banyak masalah, karena banyak persoalan, juga karena kondisi tidak memungkinkan. Ini diantara apa yang berbeda antara imamah pra Imam Mahdi atau pra Imam ke-12 dengan imamahnya Imam Mahdi itu adalah bahwa imamah pra Imam Mahdi itu menghadapi situasi-situasi yang boleh jadi imam itu harus kompromi dengan kenyataan. Karena kita kan seringkali menghadapi dalam agama ini tidak semua hal bisa dijalankan. Kira-kira begitu. Tidak semua hal bisa dijalankan, berarti banyak dong yang masih belum ditunaikan. Nah, di masa kepemimpinan Imam Mahdi ini semua harus ditunaikan, harus dijalankan dalam rangka manusia mengakhiri episode kehidupannya di bumi dan pindah ke fase berikutnya di alam yang akan datang. Jadi ini adalah kepemimpinan final yang oleh sebab itu harus tuntas seluruhnya, harus selesai. Ajaran-ajaran ini tidak lagi menjadi konsep, menjadi sekedar angan-angan dan cita-cita orang, ya, melainkan sesuatu yang betul-betul bisa diterapkan dan benar-benar diterapkan, dijalankan, dan itu artinya itu tadi keadilan bagi segenap makhluk yang ada di dalamnya. Karena tadi itu saya bilangnya yang disebut sebagai keadilan itu bukan hanya hak-hak sosial politik yang sering kita pastinya ini yang paling menghebohkan dan paling mengharu biru kehidupan kita karena memang paling menekan dan paling banyak orang menjadi korbannya. Tetapi juga hak-hak lain, hak-hak tadi yang seperti saya bilang, hak tetangga, hak diri kita terhadap diri kita sendiri, tubuh, ini semuanya punya hak. Mata ini punya hak, telinga punya hak, tangan punya hak, ini semua punya hak. Apakah sudah tertunaikan? Apakah kita sudah menunaikan hak-hak itu? Saya kira itu persoalan setiap kita pasti akan menjawabnya dengan negatif. Nah, di masa kepemimpinan Imam Mahdi, hak-hak itu akan beliau laksanakan. Baik dalam kapasitasnya sebagai pemimpin, yaitu beliau yang mencontohkan dan menjadi teladan bagi pelaksanaan seluruh hak itu, sehingga keadilan betul-betul dirasakan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini, maupun juga dalam kapasitas beliau sebagai hakim atau qaim yang menegakkan hak itu, karena manusia kan juga seringkali kontroversi tentang haknya, apakah dia punya hak atau tidak. Nah, di sini yang menentukan adalah hakim atau penguasa yang tahu persis, oh ya ini haknya fulan, yang ini bukan haknya dia, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dalam persoalan-persoalan yang terjadi kontroversi di situ, siapa yang punya hak dan siapa yang tidak punya hak tapi mengklaim punya hak. Jadi persoalan-persoalan yang disengketakan maupun persoalan-persoalan yang tidak disengketakan tapi tidak mampu dilakukan oleh manusia karena manusia tidak punya atau kebanyakan manusia tidak punya kemampuan dan kualitas dan keteguhan dan kekuatan untuk itu. Nah, ini beberapa yang kita temukan dalam riwayat. Nah, satu lagi tadi kita juga sudah menyebutkan al-qist, adapun al-qist itu adalah tadi. Jadi al-adl itu ya, pemenuhan hak secara umum, al-qist itu bagian dari keadilan di mana harus ada penentuan. Harus ada karena ada sengketa, harus ada keputusan. Nah, itu maka yang diistilahkan dengan al-qist muncul. Jadi bumi Allah itu sebelumnya dipenuhi dengan dzulm wal jaur, yaitu kezaliman atau hilangnya hak-hak dan juga tentunya kewajiban-kewajiban jadi hilang, tugas-tugas jadi tidak terlaksana, maupun al-jaur. Jaur itu adalah bentuk partikular dari zulm, dari kezaliman, karena jaur itu artinya penindasan sosial politik, agar dapat dipenuhi dengan al-adl, keadilan dalam pengertian pemenuhan hak dan potensi setiap orang. Nah, jadi akhirnya juga kita masuk kepada definisi filosofis karena al-adl atau keadilan itu dalam definisi filosofis bukan definisi agama, artinya terpenuhinya seluruh potensi, teraktualisasinya seluruh potensi. Jadi kalau ada potensi itu
uh, harus diaktualisasikan. Kalau tidak teraktualisasikan berarti karena adanya halangan-halangan dan penghambat-penghambat. Dan hambatan-hambatan ini semuanya harus dihilangkan agar potensi itu dapat diaktualisasikan. Kalau dalam bahasa syariah itu adalah hak. Nah, hak-hak ini semuanya harus terpenuhi. Kalau ada halangan ya penghalang-penghalangnya ini atau pelanggar-pelanggar hak ini harus ditertibkan atau didisiplinkan atau ditegakkan untuknya hukum Allah, hukum-hukum yang nanti akan dijalankan oleh sang imam. Kemudian al-jawr itu adalah al-qist itu adalah penegakan hak ya dalam konteks yang sengketa, yang dipersengketakan. Makanya Allah menyebut dirinya itu sebagai qa'iman bil qist, artinya yang menegakkan al-qist. Secara harfiah al-qist itu kan artinya neraca, sesuatu yang seimbang, setara, setimpang ya. Nah, ini adalah bentuk umum dari yang disepakati tentang apa yang akan terjadi pada pemerintahan Sahibul Asri wal Zaman. Dan ini saja tentunya seperti saya bilang tadi, kalau kita mau jabarkan secara luas itu bisa saja, karena hak itu sendiri kita bisa bayangkan ada berapa jenis dan dimensinya dan aspeknya dan skalanya menurut syariat. Bahkan kalau kita rujuk satu buku aja sudah sangat luas. Politik itu bagian dari perjuangan politik. Tapi bagian inti, jihad akbarnya adalah melawan persoalan-persoalan diri kita sendiri. Di sini orang sering kali mengira bahwa ini yang gampang, yang besar adalah perjuangan politik. Wah, tidak bisa dibalik itu. Kalau dibalik ya kebalik semua rencana hidup. Jadi kalau kita lihat Imam Khomeini di usia 60-an baru memulai perjuangan politik, lawan Syah, kemudian Amerika, kemudian Israel. Itu di usianya sudah selesai. Dan satu hal yang mungkin kita lupa atau kita lewati dalam fase sejarah Imam Khomeini adalah bahwa Imam Khomeini itu guru akhlak sebelum dia guru politik. Guru ilmu akhlak. Tanyakan kepada seluruh muridnya, apa yang diajarkan Imam Khomeini pas masa Imam Khomeini awal-awal di Qum. Semua akan sepakat bahwa Imam Khomeini adalah darisul akhlak, mudarrisul akhlak. Pengajar akhlak. Akhlak itu ya tentang masalah-masalah hati, batin, masalah-masalah bagaimana memerangi riya, bagaimana memerangi kibir, bagaimana memerangi ujub, bagaimana memerangi ghibah, bagaimana menolak namimah dan lain sebagainya. Ini persoalannya, penyakit-penyakit hati. Kalau manusia itu selesai dengan penyakit-penyakit hatinya, dia menjadi adil. Dan orang yang menjadi adil inilah yang akan menuntut, yang akan melancarkan tugas Imam Mahdi menebar keadilan. Pertanyaan berikutnya nih ya, dari Pak Kus ya. Pak Kuswe. Nah, apakah kehadiran Imam Mahdi didahului dengan perang semesta sebagaimana non-muslim juga percaya akan kehadiran dan sebagainya? Oke. Tadi sudah saya sudah saya sebutkan bahwa perang semesta itu boleh jadi sesuatu yang dilakukan oleh manusia sendiri. Ya. Dan kalau kita lihat seperti tadi saya bilang, perang dunia pertama dan perang dunia kedua yang berlangsung belum 100 tahun kemarin ini, dua perang itu memakan 150 juta orang mungkin mati. Jadi saya kira kalau perang itu belum cukup, perlu ada perang lagi yang mungkin 300 juta, wallahu alam, itu tergantung manusia. Tapi apakah Imam Mahdi memulai peperangan? Saya kira tidak. Tidak ada dalilnya. Kalau kita lihat Rasul, dan Rasul itu kan lebih mulia daripada Imam Mahdi. Rasulullah pun tidak memulai peperangan. Dalam pengertian tidak ada jihad ibtidai yang dia lakukan. Tidak mengawali perang. Dan biasanya orang yang mengawali perang itu orang yang lemah, ya. Ini harus ingat. Orang ini kuar-kuar mau memerangi itu seperti Trump sekarang. Itu orang lemah. Israel sekarang, ya lemah. Pasti dia tidak punya argumen, dia tidak punya hak, dia tidak punya isu, maka dia mengobarkan peperangan. Jadi posisi yang lemah itulah yang akan mengancam dan menyerang. Itu posisi lemah. Kenapa binatang-binatang itu kalau menghadapi kalau itu ada kebuasan, artinya lapar dan lain sebagainya. Kalau manusia kan tidak sampai yang lapar yang memerangi, yang punya sesuatu, yang punya senjata memerangi, itu karena dia merasa bahwa kalau dia tidak memerangi dia akan diperangi. Jadi
posisi orang yang lemah sebetulnya. Itu menurut saya. Nah, keadilan, pertanyaan kedua adalah dan itu apakah itu keyakinan, ya keyakinan orang kan bukan tugas kita, tapi kalau berdasarkan pada Al-Quran dan hadis yang kita pahami, itu justru perang itu kan begini ya. Kalau kita baca Al-Quran dan baca hadis secara benar, kita akan tahu bahwa perang itu jalan terakhir buat semua nabi, termasuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu nabi paling mulia di antara semua nabi, dan juga semua imam. Perang itu jalan terakhir yang tidak, sebetulnya kalau bisa, wahuwa kurhun lakum, itu adalah sesuatu yang tidak disukai. Kalau bisa tidak dengan perang, maka itu yang akan dicari. Tapi apakah itu akan perang? Wallahu alam, tergantung manusianya. Manusia suka perang, ya perang terus. Nah, itu saya kira. Nah, jadi bahwa itu keyakinan banyak orang, itu bukan sesuatu yang benar. Jadi ada dalam logika ya, bahwa keyakinan banyak orang itu tidak sama dengan kebenaran. Bahkan kalau menurut Al-Quran, keyakinan banyak orang itu justru seringkali salah. Janganlah engkau mengikuti kebanyakan orang, karena mereka akan membawa kepada akan menyesatkan, katanya Al-Quran. Nah, kemudian keadilan termasuk dalam ekonomi, tentu ya pasti seperti saya tadi bilang bahwa keadilan itu termasuk dalam bidang ekonomi, tapi bidang ekonomi itu adalah bagian dari hak ya, karena ada banyak hak, tadi saya sudah gambarkan sedikit ya. Jadi hakikat penantian aktif ya sekarang ini dari Pak Idam, jadi pada hakikat penantian aktif itu dalam konteks tidak membayangkan akan terjadi kekacauan fisik semisal perang untuk melapangkan kehadiran. Ya, jadi penantian aktif dan super aktif bahkan itu adalah pertama kita menjadi orang adil. Kita sendiri menunaikan hak-hak. Itulah penantian aktif. Dan artinya dengan kata lain, dalam pengertian yang lebih umumnya, kita menjalankan syariat Allah untuk diri kita sendiri semampu kita, sekuat tenaga kita, semaksimal mungkin. Tidak perlu cawe-cawe untuk urusan orang lain. Jangan tanya orang lain bagaimana ya. Orang lain tidak sholat, masa anak mesti sholat. Nah ini, kalau sudah ada psikologi atau mental begini, wassalam, keadilan itu tambah jauh. Itulah penantian aktif. Oleh sebab itu dalam salah satu ucapannya Syekh Behjat ketika ditanya tentang tanda-tanda Sufyani, Khurasani, dia bilang, itu bukan urusan saya, bukan tugas saya. Bukan tugas keagamaan saya untuk mendeteksi Sufyani, Khurasani, Yamani, Saleh bin Shu'aib siapa, ini apakah kejadian tanda-tandanya apa. Bukan, itu kita kan bukan pengamat langit. Urusan-urusan langit ya urusan langit. Kita sendiri punya tugas nggak hidup ini? Kalau kita merasa tidak punya tugas, nah ini berarti yang akan bagian penghambat kedatangan Imam Mahdi, bukan penanti. Tugas kita setiap hari itu ada. 24 jam itu ada tugasnya. Semua manusia itu ada tugasnya. Jadi tidak ada yang disebut sebagai kekosongan agama, kekosongan hukum agama. Anda nggak tahu ini, nggak ada tugas hari ini. Dari jam sekian sampai jam sekian. Yuk kita bahas orang yuk. Oh, nggak ada begitu. Semua manusia punya tugas dan 24 jam ada tugasnya. Dan bukan termasuk tugas kita urusi tanda-tanda dan lain sebagainya. Itu tugasnya siapapun yang bersama Imam Mahdi sudah menjadi sahabat Imam Mahdi. Bukan urusan kebanyakan orang. Seperti juga banyak kita ini, mohon maaf ini saya mendeteksi, banyak kita juga duduk membahas ulama. Ulama ini cacatnya ini, ulama itu kekurangannya ini, fulan kurang ini. Kita ini siapa? Duduk membahas ulama. Kita bahas koreksi diri sendiri aja ini kalau dikerjakan secara rutin tidak habis-habis. Artinya waktu kita akan termakan. Kita duduk bahas ulama. Kekurangannya ulama ini kurang tegas, ulama itu kurang begini. Saya kira itu sama sekali tidak layak ya. Oke. Berikutnya apa tuh tadi itu? Bisa dibacakan Pak Admin? Karena sudah agak kelewatan ini. Ya, bertambah terus. Ya, yang jadi, langsung ke idam-idam ya. Sudah itu tadi sudah. Oke. Murtaza, ini panjang. Ya. Perang yang akan terjadi adalah perang peradaban. Gejala ini sudah ada. Kini upaya melahirkan imperium besar oleh kaum globalis. Ya. Isunya adalah apa tadi?
Isunya ilmu adalah perang pengetahuan dan teknologi teknologi. dan perang kebudayaan dan ambisi mereka untuk membuat suatu tatanan sosial ini. Saya pikir apa? Kompatibel dengan upaya mempersiapkan kongregasi umat yang berpihak kepada keadilan. Bagaimana menurut antum, apakah justru inilah tantangan kita dewasa ini yang sesungguhnya untuk menanti Imam Mahdi alaihissalam, yakni menggerakkan masyarakat yang memiliki kebudayaan dan ilmu yang tinggi. Gitu, Ustaz. Ya, saya kira saya setuju bahwa salah satu persoalan umat manusia ini kan masih mengandalkan senjata, ya, dan kekuatan fisik atau otot ketimbang akal. Kalau ada masa di mana manusia menggantikan senjatanya dengan pena dan ototnya atau okolnya dengan akal, pada masa itulah jaya kebenaran. Pasti itu. Pada masa itulah jaya a'imah kita. Kenapa? Karena a'imah kita untuk urusan akal ini, mereka adalah bintang-bintangnya. Mereka adalah pendekar-pendekarnya. Itu medan mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, karena memuliakan manusia, Allah itu inginnya itu. Inginnya manusia itu bertukar pikiran. Seperti yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Apa namanya? Ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini kalimat lita'arufu kan seringkali diterjemahkan cuma sekedar untuk saling mengenal. Padahal ta'aruf itu dalam bahasa Arab itu punya makna irfan. Arafah itu artinya ma'rifat. Saling memakrifati, bayangin. Saya kira antropologi sekarangnya belum sampai pada tingkat memakrifati. Tapi apa boleh buat? Manusia masih asyik dengan kekuatan fisiknya, masih kagum dengan ototnya, masih merasa bisa menaklukkan orang dengan ototnya. Padahal puluhan ribu atau belasan ribu tahun peradaban manusia membuktikan bahwa otot pada akhirnya akan kalah dan tidak akan langgeng. Dan bukan itu memang peradaban manusia, itu peradaban binatang. Itu hewan sebetulnya yang saling mengalahkan dengan cakar dan taring dan kekuatan fisik. Itu binatang. Manusia belum sampai pada tingkat naik makom sebetulnya. Sayang. Ya sudah, tapi mau diapakan lagi. Jadi kalau ada kesempatan untuk membangun masyarakat yang berbudaya pengetahuan, ya berbudaya pengetahuan itu macam-macam. Misalnya budaya bertanya ketimbang ngomong tanpa pengetahuan atau berpendapat tanpa pengetahuan. Budaya ngecek sesuatu sebelum percaya dengan informasi yang keliru. Budaya untuk mencatat. Ini kita kan masih lemah semua itu. Budaya untuk menyelidiki sebelum mempercayai sesuatu. Menyelidik itu artinya ngecek lagi sana sini. Budaya mencari rujukan, bukan buku-buku yang tidak jelas. Budaya belajar terus, bahwa belajar itu bukan cuma di bangku. Budaya mencintai pengetahuan, mencintai orang yang berpengetahuan, mencintai diskusi, di mana orang memberikan kesempatan pada setiap yang ahli untuk bicara, bukan semua orang bicara. Dan budaya bahwa yang ahlilah yang berbicara tentang masalah ini. Baru di situ kalau sudah seperti itu situasinya, so jangan khawatir. Imam Mahdi atau semua imam itu adalah pangeran-pangerannya urusan pengetahuan. Saya kira itu. Ya. Lanjut. Bagaimana sistem kepemimpinan dunia pada masa pemerintahan Imam Zaman? Apakah sistem negara-negara bangsa yang ada atau sistem lain akan hadir? Saya kira dalam kaitannya dengan negara bangsa itu pada akhirnya itu akan terjadi penyatuan. Sebetulnya kan kalau kita lihat tren dunia ya, sejak Perang Dunia Kedua itu kan manusia sebenarnya punya ide dasar ya, harapan untuk manusia itu bersatu. Kan PBB itu kan dibentuk karena itu. Mereka ingin ada perserikatan. Kalau ada pemimpin yang tepat, pastinya manusia semuanya mau. Tidak ada yang bakal menolak itu. Kenapa? Karena keinginan sebagian besar manusia, bukan semua manusia. Saya ingatkan, sebagian besar manusia itu keinginannya keadilan. Keinginannya dapat haknya. Adapun elit kecil yang merongrong dan mengacaukan dunia ini kan sedikit, kecil. Sejak zaman Fir'aun dulu mereka itu jumlahnya kecil. Yang tertindas itu yang paling banyak. Saya kira gitu. Ya, ada lain lagi? Apa itu tadi? Buku Najmuddin Tabasi, terbitan Al-Huda ICC. Judul laga pamungkas duet Imam Mahdi dan Isa Al-Masih.
Disebutkan pasukan imam adalah pemuda, tidak ada orang tua. Sedangkan mereka yang bertugas dalam pemerintahan imam adalah pembesar dan tokoh. Lalu, kalau bukan termasuk pemuda dan pembesar, apakah mereka bisa orang awam lakukan untuk menolong imam? Apa yang bisa dilakukan orang awam untuk menolong imam itu? Tadi seperti saya katakan bahwa menolong imam itu adalah menolong agama, menolong syariat. Menolong syariat itu adalah menolong Allah. Menolong Allah itu seperti dikatakan oleh Allah, intan surullah yansurkum dan seterusnya. Itu adalah apa? Menegakkan syariat Allah dalam diri kita. Nah itu artinya apa? Ya jihadun nafs. Kita sudah nggak kita itu menjadi hamba-hamba Allah yang sepenuh hati, kalau tidak bisa sepenuh tubuhnya, sepenuh hatinya ingin taat kepada Allah. Ini saya kira pertolongan paling krusial yang dibutuhkan. Karena jangan sampai kita mengira Imam Mahdi itu ketua partai kita atau komandan perang kita. Jangan. Imam Mahdi untuk sekalian seluruh makhluk. Kan tadi sudah kita jelaskan. Yamla'ul arda qistan wa adla ba'da ma muli'at zulman wa jawra. Imam Mahdi kan akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Jadi siapa saja yang menanti Imam Mahdi mau disebut diri menyebut dirinya prajurit tanpa tanda jasa atau apapun, ya jalankan agama, jalankan syariat, penuhi hak Allah, penuhi hak diri sendiri, jangan mendolimi diri sendiri, jangan mendolimi orang. Selesai. Ini sudah yang paling krusial dan paling penting, dan ini pesannya Syekh Behjat. Ini pesannya. Saya kira begitu. Ya. Anak pernah dapat info, lihat berita ada orang biasa hanya karena dia sering sodakoh dan semacamnya, jasadnya itu tidak rusak, Zat. Jadi sudah berapa tahun tapi jasadnya utuh. Apakah ada di kalang zamannya Imam Zaman itu orang-orang yang seperti ini? Jadi penduduknya saja, bukan jadi penggeraknya, tapi dia orang-orang baik, orang-orang yang fair gitu. Gitu, Zat. Ya, jadi begini. Ada salah satu pembahasan tentang akhir zaman itu pembahasan raja'ah. Tapi ini beda topik ya. Raja'ah itu adalah bahwa mereka yang masih memiliki tugas tapi keburu meninggal, itu Allah bangkitkan mereka. Allah bangkitkan dari kubur sedemikian sehingga mereka akan memiliki kesempatan untuk menunaikan tugas-tugasnya. Apapun tugas-tugas itu. Siapa mereka? Nah, kalau bertanya, siapa mereka? Di sini akan terjadi perdebatan di kalangan para ahli. Intinya adalah bahwa siapa saja yang mencintai Allah dan sungguh-sungguh taat kepada Allah di bumi ini, mereka itu yang akan mendapatkan hak dimuliakan oleh Allah. Dan ini ayat Quran. Ini ayat. Jadi lebih kuat daripada hadis. Siapapun itu. Nah, tinggal apakah saya termasuk ya? Loh, ya lihat dirinya sendiri. Makanya kan kalau di Jihadun Nafs itu, kalau ngikuti kajiannya Ustadz Ibrahim setiap pagi, itu kan ada namanya musyaratah, muraqabah, muhasabah. Ya ikuti ini. Ini sudah. Kalau diikuti ini, manusia akan tanpa dia mau meminta pun dia akan menyadari bahwa dia termasuk orang yang akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Tidak harus dia tahu, bahkan orang ini yang menjalani tugas-tugas seperti itu atau jihad seperti itu atau perjuangan seperti itu tuh mereka umumnya adalah orang yang tawadhu, penuh dengan perasaan khauf dan takwa kepada Allah, penuh dengan kekhusyuan, tabarruk dan lain sebagainya. Bahkan dia nggak merasa bagian dari itu. Lah yang problem ini orang-orang yang disebut sebagai orang yang merasa prajuritnya Imam Mahdi dan mulai melabeli. Dan ini lucu, artinya ya jadi apa namanya, jadi badut-badut itu ya, bilang ini bukan pengikut Imam Mahdi, ini pengikut Imam Mahdi. Wah, walhasil sudah kayak dapat hotline dari Imam Mahdi. Ini problem, ini di dunia problem, nanti setelah kuburnya problem. Adapun orang-orang yang secara tekun menjalani syariat Allah dan melakukan hak-hak Allah, menunaikan hak-hak manusia, hak-hak diri, hak-hak tubuh dan lain sebagainya, hak-hak anak, dan itu mereka secara otomatis menjadi prajurit Imam Mahdi, seperti secara otomatis menjadi partainya Allah, seperti yang disebutkan oleh Allah, ala inna hizballahi humul muflihun atau ghalibun.
Saya kira begitu. Nah, Ustaz, ini karena kita punya program agak ruwet ya, mungkin masuk ke closing statement dulu, Ustaz. Ya. Karena 40 menit, kasihan Aziat, Antum juga Aziat, yang lain insya Allah ini anak perbaiki dulu, mudah-mudahan nanti tidak ada 40 menit lagi. Ya, Her. Nah, Ustaz, silakan, Ustaz. Alhamdulillah kita sudah bahas tema yang sebetulnya rumit dan panjang ini, yaitu tema terkait dengan pemerintahan Imam Mahdi, di mana kita sebutkan bahwa yang disepakati oleh semua golongan Islam bahwa akan ada Imam Mahdi, dan Imam Mahdi itu akan memenuhi bumi yang semula dipenuhi dengan kezaliman dan penindasan atau al-jawr. Beliau yang akan memenuhi dengan keadilan dan kesetaraan atau kesetimpangan dan lain sebagainya. Nah, dan kita juga sudah jelaskan bahwa yang dimaksud dengan keadilan itu adalah pemenuhan hak-hak, dan yang dimaksud dengan kezaliman secara umum itu adalah hilangnya hak-hak. Dan hak-hak itu banyak sekali, ya, hak-hak baik yang bersifat sosial politik yang sering kali memang paling urgen dan paling menekan orang dan paling membuat gaduh dan provokasi emosional, tapi ada hak-hak yang mungkin sederhana buat kita, tapi di mata Allah sangat besar, dan juga Allah menyebutkan sebagai kedoliman yang terbesar, yaitu syirik, ya kan? Inna syirka la zulmun azim, itu ayat Quran. Adapun ciri lain yang di sini tidak disepakati adalah bahwa pemerintahan Imam Mahdi itu akan dipenuhi dengan pengetahuan, ya, bercirikan suatu masyarakat yang kalau sekarang itu kan ada istilah dari kalangan ya pemikir barat seperti knowledge based society atau masyarakat berbasis pengetahuan. Ini berbasis pengetahuan tapi bukan pengetahuan materialistik ya dan positivistik, tapi pengetahuan holistik, ya, ada materialisnya di situ, ada spiritualnya, ada materialnya, ada spiritualnya, positifnya, realitasnya dan lain sebagainya. Realistis lah mungkin yang lebih tepatnya kalau menurut alam atau baik. Dan dengan begitu manusia dapat menjelajahi ufuk atau cakrawala potensi-potensi yang sebelumnya tidak pernah terjamah oleh manusia. Potensi moral manusia itu masih tinggi, potensi imajinar manusia masih tinggi, potensi spiritual wah tidak terbatas, manusia masih belum apa-apa. Selama ini kan manusia baru menjelajahi potensi-potensi biologisnya. Makanya kemudian produknya adalah perang dan senjata dan teknologi, semuanya yang ujungnya adalah menguasai orang lain, meneguhkan kekuasaan dan seterusnya. Nah, ini menurut saya adalah gambaran tentang masa depan. Dan adapun apa yang bisa kita lakukan sebagai para penanti, kita tidak perlu repot-repot, tidak perlu ruwet-ruwet, lakukanlah ketaatan kepada Allah, karena itulah penantian yang paling krusial dan yang paling ditunggu oleh semua, termasuk oleh Allah, Rasul, dan Ahlul Bait, dan Imam Mahdi sendiri. Jadi tidak perlu ada satu kekosongan hukum. Jadi ada orang yang mengkreasikan seolah-olah kita ini lagi kosong hukum, tidak tahu. Anak kan tidak tahu apa yang anak kerjakan. Wah, kalau tidak tahu ya berarti harus mengulangi pelajaran mulai dari Daruriyatud Din.